Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Friska Mayfilona Yendi SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa membuat video presentasi pada malam hari ini. Materi kita hari ini adalah prinsip-prinsip bimbingan konseling. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Eh, Pertama, saya Zahra Sasabil Amanda sebagai moderator, dan dua teman saya lainnya, yaitu Dinda Kusumawati dan Tio Rivaldi Gunawan. Eh, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dinda Kusumawati. Kepada Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya sebagai presenter pertama akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling terlebih dahulu. Jadi apa itu prinsip-prinsip bimbingan konseling? Uh, Prinsip itu sendiri berasal dari kata prinsipra, yang artinya adalah sebuah permulaan. Jadi prinsip itu bisa diartikan sebagai dasar yang menjadi titik awal yang melalui suatu cara tertentu bisa menghasilkan atau melahirkan hal-hal yang lain. Dalam konteks BK, prinsip ini memegang peran yang sangat penting. Kenapa? Karena prinsip menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Semua kegiatan dalam BK harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ini supaya arah dan tujuannya tetap jelas dan terjaga. Prinsip ini juga menentukan bagaimana proses BK bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan individu yang sedang dibimbing. Seperti yang dijelaskan oleh Halain pada tahun 2002, prinsip-prinsip ini berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan BK agar tetap terstruktur, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, tanpa prinsip yang jelas, layanan bimbingan dan konseling bisa kehilangan arah dan efektivitasnya. Lalu sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip BK itu sendiri. Jadi yang pertama adalah bimbingan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi, bimbingan itu nggak sekedar memberi solusi, tetapi juga lebih ke bagaimana individu bisa menemukan dan mengembangkan cara mereka sendiri dalam menghadapi tantangan. Lalu yang kedua, bimbingan harus berfokus pada individu yang dibimbing. Artinya, pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik masing-masing individu. Karena setiap orang itu unik, bimbingan juga harus bersifat personal dan spesifik. Lalu yang ketiga, bimbingan harus dilakukan dengan cara yang fleksibel atau luas. Kenapa? Karena kebutuhan setiap individu bisa berbeda-beda dan bisa berubah seiring waktu. Oleh karena itu, dalam proses bimbingan sangat penting untuk benar-benar mengidentifikasi kebutuhan individu dan meresponsnya dengan pendekatan yang tepat. Lalu yang keempat, bimbingan dan konseling bukan hanya untuk individu yang punya masalah, tetapi yang juga bisa dilakukan untuk mereka yang ingin berkembang dan meningkatkan potensi diri mereka. Jadi, bimbingan itu nggak melulu soal penyelesaian masalah, tapi juga bersifat preventif dan pengembangan, membantu individu agar bisa lebih baik dalam banyak aspek di kehidupannya. Lalu yang terakhir, tanggung jawab bimbingan bukan hanya sekedar tugas atau tanggung jawab para konselor, tetapi juga para tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah, guru, sesuai peran mereka masing-masing. Jadi semua pihak di lingkungan pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya juga punya peran dalam mendukung proses bimbingan sesuai dengan fungsi dan posisi mereka masing-masing. Dengan kerjasama ini, bimbingan bisa berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Eh, Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio. Kepada Tio, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu prinsip berkaitan dengan pelayanan peserta didik sebagai sarana sasaran layanan. Nah, BK di sini pertama, BK akan melayani semua individu tanpa mandang salah suku, agama, ilmu, jenis kelamin, dan lain-lain.
BK juga akan berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Jadi, BK akan berurusan dengan seluruh pribadi atau individu tanpa memandang bagaimana tingkat emosional orang tersebut. Nah, BK juga akan memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. BK juga akan memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Pelayanan BK juga harus diberikan kepada semua siswa. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan, bimbingan, dan konseling kepada individu atau siswa. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beraneka ragam dan luas. Keputusan akhir BK itu dalam proses BK itu dibentuk oleh siswa sendiri, sebab keputusan terbaik itu bukanlah dari seorang pendengar atau konselor, tetapi dari diri seorang itu sendiri. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara angsur dapat menolong dirinya sendiri. Jadi, BK akan memberi bimbingan secara perlahan kepada peserta didik untuk menemukan jawaban atau memberi solusi yang pasti kepada peserta didik. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu prinsip khusus dalam bimbingan konseling. Nah, prinsip khusus dalam bimbingan konseling itu yang pertama yaitu kemandirian konseling, yang mana bertujuan untuk membentuk individu yang mandiri dalam menanggapi masalah. Keputusan yang kedua yaitu keputusan sendiri. Nah, keputusan sendiri itu adalah keputusan yang berasal dari sang orang yang melakukan konseling tanpa adanya desakan dari konselor. Jadi keputusan itu berasal dari sang orang yang melakukan konseling dengan bantuan konselor tanpa desakan dari konselor itu sendiri. Yang ketiga yaitu penanggapan oleh ahli masalah khusus di tangan tenaga ahli sesuai bidangnya. Jadi keputusan masalah khusus yang ditangani tenaga ahli sebagai bidangnya, misalnya konselor itu ahlinya di bidang kesesuaiannya atau apa, sekayaknya dalam bidang psikologi kan ada yang bidang dalam perusahaan, ada yang bidang pendidikan dan lain-lain. Nah, keempat, profesionalisme. Konseling harus dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih. Jadi konseling itu diharapkan sudah menjadi tenaga yang profesional atau terlatih, yang mana itu berarti konseling sudah itu biasanya itu dibuktikan dengan adanya gelar profesi dari konseling itu sendiri. Nah, kelima yaitu peran guru dan orang tua. Adanya kerjasama antara konselor, guru, dan orang tua itu sangat diperlukan, sebab adanya dukungan dari lingkungan akan mempengaruhi hasil dari keputusan konseling itu sendiri. Yang keenam itu sinergi guru dan konselor harus bekerja sama untuk lingkungan belajar kondusif. Jadi guru dan konseling akan bekerja sama untuk membentuk lingkungan yang belajar yang kondusif. Yang ketujuh, evaluasi dan data program penilaian dan pengumpulan data itu diperlukan untuk layanan yang lebih baik. Sekian dari saya akan kembalikan dari materi saya. Terima kasih kepada Tio. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide, please. Yaitu tentang prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi prinsip ini menekankan bahwa bimbingan dan konseling berfokus pada berbagai permasalahan individu, baik yang berasal dari kondisi mental dan fisik maupun dari faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Bimbingan konseling bertujuan membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi
memenuhi kehidupan pribadi, akademik, dan profesional mereka. Berikut beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu pengaruh mental dan fisik. Di sini BK menangani dampak kondisi mental dan fisik terhadap penyesuaian diri dan lingkungan. BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial atau pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Seperti contoh yang pertama yaitu kondisi mental, contohnya stres, kecemasan, depresi, atau gangguan psikologis lainnya yang dapat menghambat seseorang dalam belajar, bekerja, atau bersosialisasi. Jadi bimbingan konseling di sini membantu individu untuk mengatasi hambatan tersebut. Contoh yang kedua yaitu kondisi fisik, seperti kesehatan fisik yang terganggu, misalnya sakit kronis atau disabilitas, yang dapat berdampak pada kepercayaan diri, prestasi akademik, dan hubungan sosial siswa. Jadi di sini BK berperan untuk membantu individu menemukan cara terbaik untuk menyesuaikan diri mereka dengan keterbatasannya. Contoh dari pengaruh lingkungan yaitu tekanan dari keluarga, teman, atau lingkungan kerja yang dapat memperburuk kondisi mental dan fisik seseorang. Jadi di sini BK berfungsi sebagai perantara untuk membantu individu mengatasi tekanan tersebut dengan cara yang sehat. Dan prinsip yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi dan budaya. Jadi di prinsip ini kesenjangan dalam aspek ini dapat memicu masalah dan menjadi fokus utama BK. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Seperti contoh pada kesenjangan sosial, individu dari latar belakang yang berbeda mungkin menghadapi diskriminasi, kesulitan dalam pergaulan, atau kurangnya dukungan sosial. Sehingga di sini BK bisa membantu individu dengan menghadapi tantangan ini dan membangun kepercayaan diri mereka. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Masalah ekonomi dapat menyebabkan stres, kurangnya akses ke pendidikan yang baik, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. BK membantu individu mencari solusi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan contoh yang ketiga yaitu kesenjangan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik dalam lingkungan sosial dan sekolah. Sehingga BK berperan dalam membantu individu memahami dan menghargai perbedaan serta mengembangkan sikap toleransi dalam diri mereka. Slide selanjutnya, please. Dan materi selanjutnya yaitu prinsip khusus dalam pengorganisasian, bimbingan, dan konseling. Pengorganisasian dalam bimbingan dan konseling adalah suatu sistem yang memastikan bahwa layanan BK dapat berjalan secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian bimbingan konseling. Yang pertama yaitu sistematik dan berkelanjutan. Harus dilakukan secara terstruktur dan terus-menerus. Bimbingan konseling harus dirancang dan dijalankan dengan rencana yang jelas serta dilakukan secara terus-menerus agar memberikan dampak yang optimal bagi individu yang menerima layanan. Yang kedua yaitu pencatatan siswa. Data konseling dicatat dalam kartu pribadi atau yang disebut dengan cumulative record. Setiap siswa harus memiliki rekaman pribadi yang berisi riwayat bimbingan dan konseling yang pernah diterima. Hal ini penting untuk yang pertama yaitu memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang kedua, mempermudah guru BK dalam menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan individu. Dan yang ketiga, menjadi referensi bagi pendidik atau konselor lain jika siswa berpindah sekolah atau membutuhkan layanan lanjutan. Dan prinsip yang ketiga yaitu sesuai kebutuhan sekolah. Program disusun berdasarkan kebutuhan sekolah atau madrasah. Setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada karakteristik siswa, lingkungan sosial, dan kebijakan sekolah. Oleh karena itu, program bimbingan konselingnya harus fleksibel dan berbasis pada kebutuhan nyata siswa. Yang kedua, harus ada evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas programnya. Dan prinsip yang keempat yaitu pembagian waktu. Setiap pembimbing mendapat kesempatan yang adil.
Jadi setiap konselor atau guru BK harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan layanan kepada siswa. Hal ini dilakukan agar tidak ada ketimpangan dalam jumlah siswa yang dibimbing oleh masing-masing konselor, sehingga setiap siswa mendapatkan perhatian yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Dan prinsip yang kelima yaitu individu atau kelompok yang dilaksanakan sesuai metode dan masalah yang dihadapi. Metode BK harus disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi, seperti BK individu digunakan untuk masalah yang lebih personal atau sensitif, seperti krisis emosional, masalah keluarga, atau masalah akademik spesifik. Yang kedua yaitu BK kelompok yang digunakan untuk masalah yang bersifat umum, seperti pengembangan keterampilan sosial, motivasi belajar, atau pengendalian emosi. Dan prinsip yang keenam yaitu kerjasama pihak lain atau sekolah madrasah harus bekerja dengan berbagai pihak. Untuk meningkatkan efektivitas layanan BK, sekolah harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua atau wali, agar siswa mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarganya. Dan kedua yaitu psikolog atau profesional kesehatan mental agar siswa bisa menangani masalah yang lebih kompleks, dan pihak luar seperti dunia industri dan universitas untuk membantu siswa dalam perencanaan karir. Dan prinsip yang terakhir yaitu tanggung jawab kepala sekolah. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas penyediaan sumber daya bagi layanan BK, koordinasi antara guru BK dan staf lainnya, serta evaluasi dan pengembangan program BK agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya rasa itu saja materi yang saya sampaikan. Dengan demikian, pembahasan mengenai prinsip-prinsip khusus dalam bimbingan dan konseling, baik yang berkaitan dengan permasalahan individu maupun pengorganisasian layanan bimbingan konseling lainnya. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa BK dapat berjalan dengan efektif, membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup, serta memberikan layanan yang terstruktur dan berkelanjutan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya bimbingan konseling dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.